Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 dengan nama kantor hukum Corporate Enterprise Law Group yang beranggotakan Putri Anissa, Nurma Sekar, Putu Ida Ainurma Anggita, Aisyah Rahma Puspita, dan Lola Lady MD. Video ini kami unggah untuk memenuhi penugasan evaluasi akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Kantor Hukum dengan dosen pengampu Dr. Hufron SHMH. Di sini kami akan membahas terkait rencana strategis pengembangan kantor hukum untuk corporate atau corporate law. Dalam mendirikan kantor hukum Corporate Enterprise Law Group, kami pastinya memiliki visi dan misi untuk menonjolkan serta menjadi sebuah patokan untuk mengembangkan kantor hukum kami. Visi dari kantor hukum kami adalah menjadikan kantor hukum yang handal dengan mengedepankan komitmen, profesionalitas, berintegritas, dan amanah. Kemudian, kantor hukum kami memiliki misi yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik dan mengedepankan profesionalitas. Kedua, dapat memberikan solusi holistik. Ketiga, ikut berpartisipasi dalam kemajuan pengembangan hukum dengan upaya memberikan suatu program pengetahuan tentang keberlanjutan sebuah bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan area dan praktik kantor hukum Law Firm Corporate Enterprise Law Group. Area dan praktik kantor hukum ini menangani sebuah hubungan dengan bidang corporate, khususnya sebagai konsultan perusahaan terkait dengan konsep dokumen legal dan memberikan pendapat hukum dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi kantor law firm kami meliputi pendiri atau managing partner yaitu Putri Anissa, kemudian ada senior associate yaitu Norma Sekar, kemudian associate yaitu Putu Ida Ayu, kemudian ada junior associate yaitu Aisyah Rahma Puspita, dan terakhir ada paralegal yaitu Lola Lady. Kami memilih struktur ini karena pada struktur ini pendiri dari kantor hukum hanya seorang dan oleh karenanya diri yang bersangkutan merangkap kedudukannya sebagai managing partner dari kantor hukum yang bersangkutan. Dalam praktiknya, untuk memantapkan kedudukannya dalam kantor tersebut sebagai pendiri, maka puncak karir dari pengacara yang bekerja di kantor hukumnya hanya mencapai pada tingkatan senior associate. Kondisi pendiri yang manunggal ini dapat saja langgeng yaitu dalam arti ketunggalannya. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah kantor hukum berjalan, maka pendiri tunggal yang bersangkutan menggandeng mitra lainnya untuk turut memberikan partisipasinya dalam kantor hukum. Corporate lawyer adalah salah satu dari sekian banyak profesi di bidang hukum. Selain advokat, litigator, legal counsel, bank legal officer, company corporate attorney, official investigator, dosen, diploma, dan banyak lagi. Seiring pasar global meluas, hal ini menuntut banyaknya lawyer-lawyer yang handal disertai pemahaman yang komprehensif tentang hukum perusahaan atau corporate law sangat diperlukan oleh pelaku bisnis. Terlebih bila lapangan usahanya sudah merambah ranah global dan banyak melakukan kesepakatan bisnis dengan pihak lain. Profesi ini ada untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan hukum dalam sebuah korporasi. Hukum tersebut adalah tatanan hukum yang mengatur seluruh aktivitas perusahaan, baik secara internal maupun eksternal.
seorang corporate lawyer harus menguasai hukum perdata terkait perikatan dan kebendaan. Karena nanti pekerjaan pengacara perusahaan akan berhubungan dengan pendirian perusahaan, perizinan produk, masalah hak cipta hingga pembuatan perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain. Bagaimana untuk menjadi corporate lawyer tidak jauh berbeda dari jalan untuk berlatih bidang hukum lain. Untuk menjadi corporate lawyer, seseorang perlu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar sarjana atau SH dan memiliki lisensi untuk praktik dengan mengikuti pendidikan profesi khusus advokat atau PKPA dan telah lulus ujian profesi advokat atau UPA dan telah diambil sumpah. Dalam beberapa keadaan, corporate lawyer tidak jarang juga dituntut untuk memiliki pengalaman di bidang bisnis komersial untuk menunjang pola pikir yang sejalan dengan usaha dari perusahaan. Strategi pengembangan peningkatan skill yang pertama, komunikasi, kedua penanganan perkara, ketiga penyelesaian perkara. Yang berikutnya ada perkembangan bidang teknologi informasi, di mana perkembangan teknologi informasi ini berguna bagi para klien yang sedang berhalangan untuk bertemu melakukan konsultasi secara online. Dengan begitu dapat memudahkan akses dan juga komunikasi tanpa perlu berhadapan secara fisik. Yang bisa dilakukan yaitu berupa Zoom atau Google Meet via WhatsApp ataupun via email. Dan selanjutnya ada perbaikan tempat pelayanan dalam suatu rencana pengembangan kantor hukum untuk korporat, yaitu melakukan renovasi pelayanan penting bagi kenyamanan para klien untuk melakukan konsultasi dari segi kebersihan dan juga kenyamanan. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi yang sudah disampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.